Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi wahdah. Salatan wa salaman li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma anta ja'al al-Qur'an al-'azima rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa'a husni wa dhahaba hammi wa ghammi. Bermesraan dengan Al-Quran pasti mengembuskan rasa bahagia. Bermesraan dengan Quran pasti terikat karena cinta kepada yang berfirman. Bermesraan dengan Al-Quran berarti banyak kebaikan yang akan diberikan, yang akan diperoleh. Dan bermesraan dengan Al-Quran pasti akan membuat segala hal menjadi mudah. Bahkan Allah menjamin orang yang bermesraan dengan Al-Quran diberikan sesuatu yang bahkan tidak diminta sebelumnya, dan nilainya jauh lebih tinggi. Masya Allah ya. Ini yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu ar-Rabbu azza wa jalla. Rasulullah pernah berkata, Allah berfirman, Allah yang maha perkasa dan maha agung berfirman, hadis qudsi, man syagalahul Qur'an. Masya Allah, siapa saja yang disibukkan dia oleh Al-Quran. Jadi kita bahasakan mesra, nggak mau lepas, sibuk dengan nilai-nilai Al-Quran. Wa dzikri, dan itu dalam rangka mengingatku, benar-benar tulus karena Allah, kepada Allah saja dan karena Allah saja. An mas'alati, sampai orang itu nggak sempat memohon sesuatu padaku. An mas'alati, ya, sampai orang itu karena sibuknya bermesraan Al-Quran tidak pernah berdoa minta sesuatu kepada Allah. Bisa dibayangkan ya. Pokoknya asiknya bermesraan dengan Al-Quran sampai lupa meminta sesuatu. Entah minta rezeki ditambah, entah minta dijaga kedudukannya atau ditingkatkan, keluarganya tambah bahagia. Itu sampai saking sibuknya itu nggak mohon sama Allah. Bukan gak mau, sibuknya mesra dengan Al-Quran. Masya Allah ya. Ketika itu Allah langsung mengatakan a'taituhu. Ini enggak pakai huruf jeda seperti fa'a'taituhu, artinya maka, itu perlu waktu, atau summa kemudian a'taituhu, tidak pakai itu. Di a'taituhu, aku pasti memberikan orang itu afdala, lebih penting, lebih berharga, ma'u'tiya as-sa'ilin, dari orang yang kuberikan karena dia berdoa. Ya Rahman Rahim. Allah jelaskan, wa fadlu kalami, karena keutamaan firman Allah, fadlu kalamillah, karena keutamaan firman Allah
Al-Quran ala sairil kalam, melebihi seluruh ucapan manusia atau yang ada, ka fadlillah ala khalqi, sebagaimana keutamaan Allah di atas seluruh makhluknya. Masya Allah. Mas kan bahagia. Hadis ini mengikis bisikan, buang-buang waktu, masa Quran terus. Nah, ada waktu kita ini kan untuk yang lain juga. Padahal bisa kita untuk yang lain itu bersama Quran. Karena yang lain itu kita terapkan nilai-nilai Al-Quran dalam rumah tangga, perdagangan, politik, pergaulan, semuanya bernuansa Al-Quran. Begitu yang dimaksud, ya, bukan menjauhi dunia. Jadi ketika dia menambah pundi-pundi hartanya itu juga dasarnya, nah begitu ya, cahaya Quran. Sibuk ya, jadi pastikan bahwa setiap langkah perbuatan kita, aktivitas kita itu bersinarkan dan bernuansa Al-Quran. Masya Allah ya, begitu istimewanya orang yang selalu menyinari hidupnya dengan nilai Al-Quran, sampai dia nggak sempat menyampaikan kebutuhannya, padahal dia butuh pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah janji, pasti Allah berikan dia sesuatu yang lebih penting, lebih besar harganya dari orang yang berdoa. Logikanya jemaah sekalian, enggak berdoa kepada Allah karena sibuknya memastikan dirinya bersama Al-Quran itu diberikan sesuatu, apalagi sambil dia berdoa. Nah, begitu kira-kira jemaah sekalian. Apalagi sambil dia berdoa, nggak lupa gitu. Dan hal itu harus kita tancapkan dalam diri kita jemaah sekalian dengan gambaran seperti ini. Ingat, kenapa kita bermesraan dengan Al-Quran? Karena Al-Quran itu keutamaannya ketika dibanding dengan ucapan-ucapan lain, termasuk bisikan hati kita, ucapan diri kita masing-masing yang sering kita lebih tunduk padanya daripada Al-Quran, itu lebih utama Al-Quran. Dan perbandingannya sama dengan keutamaan Allah dibanding dengan seluruh makhluknya. Nah, prinsip ini harus ditanamkan dalam diri kita. Keutamaan Al-Quran dibanding dengan seluruh ucapan manusia sama dengan keutamaan Allah dibanding dengan seluruh makhluknya. Jadi kalau, maaf ya, sederhana ini, kalau ada teman kita yang paling jujur, yang paling bagus menurut kita, dia janji dengan kita, ya, dia janji dengan kita, tapi janji Allah jauh lebih penting daripada janji teman kita tadi. Atau pemimpin yang sudah tawadu, adil, sudah terbukti, ajakannya, ucapannya tidak pernah melenakan kita dari nilai Al-Quran. Begitu jemaah sekalian. Itu gambarannya. Begitu terhormatnya manusia itu. Taruhlah dia paling terhormat di seluruh dunia, orang itu satu, tetap Allah jauh lebih penting dari orang itu dan ucapannya sekalipun. Apalagi ucapan kita sendiri kepada diri kita, yang kita tanamkan melalui kemauan, aku mau ini, mau itu, mau ini. Kita pastikan kemauan kita tunduk kepada Al-Quranul Karim. Dengan kata lain, Allah menjamin hidup orang yang mesra dengan Al-Quran. Kan begitu mas sekalian.
Allah menjamin hidup kita masalah muslimin. Astagfirullahaladzim ya. Kalau Allah menjamin hidup kita, apa yang kita khawatirkan? Kalau Allah menjamin hidup kita, apa yang kita membuat kita gelisah? Kalau Allah menjamin hidup kita, apa yang membuat kita ketakutan? Kan begitu jemaah sekalian. Kalau Allah menjamin kita, kepada siapa kita berharap kalau bukan kepada Allah saja? Ya Allah ya Rabbi Karim. Karena itu seluruh aktivitas kita yang bernuansa Al-Quran, tidak ada godaan yang mengatakan kamu rugi waktu, kamu rugi uang, rugi kesempatan, rugi ini. Tidak ada jemaah sekalian. Karena Allah menjamin hidup kita masalah muslim rahmatullah. Karena itu doa yang selalu kita panjatkan tadi sangat tepat, yang Rasulullah ajarkan, anta ja'alal qur'ana rabi'a qalbi. Ya Allah, jadikanlah Quran itu penyejuk hatiku. Paling menyejukkan kalau kita bersama Quran. Subhanallah. Yang kedua apa? Wa nura sadri, penerang dadaku. Jadi hati kita terpaut, terikat hanya kepada Quran. Terus wajala husni, pengusir kesedihanku. Hilang kesedihan sudah. Ya tadi, tidak ada kekhawatiran dan seterusnya. Dan wazahaba hammi wa ghammi, dan pelenyap kegelisahan dan kegalauanku. Makanya kita tetap semangatnya memburu surga. Bermesraan dengan Al-Quran syarat kebahagiaan. Bermesraan dengan Al-Quran syarat keagungan. Bermesraan dengan Al-Quran syarat keberuntungan. Bermesraan dengan Al-Quran syarat hidup bermartabat. Dan bermesraan dengan Al-Quran syarat Allah menjamin hidup kita. Masya Allah. Dalam athar sahih diriwayatkan di dalam kitab As-Su'abil Iman karya Al-Bahaqi, ya. An Khabbab bin Al-Arath, dari Khabbab bin Arath radhiyallahu anhu qala, dia berkata, taqarrab mastata'ta, bertakarublah kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya, dengan sekuat kemampuanmu, jangan setengah-setengah. Wa'lam, ketahuilah, annaka lan tataqarraba ilallah bisyai', ketahuilah sungguh engkau tidak bertakarub kepada Allah dengan sesuatu ahabba ilaih min kalami, dengan sesuatu yang paling dicintai oleh Allah min kalami, dibanding dengan kalamnya, dengan Al-Quran. Masya Allah. Jadi kita, setiap perbuatan kita, setiap kelakuan kita, ucapan kita, program-program hidup kita itu bernuansa Al-Quran. Itu sangat dan paling Allah cintai. Sehingga ada pertanyaan selalu, sesuai dengan Al-Quran. Nah, menyesuaikan dengan Al-Quran harus tahu Al-Quran. Oh iya, saya sholat di awal waktu, aqimis sholat atau zikri, ada dalilnya, ya kan? Apa? Wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha laqabiratun illa 'alal khashiin. Aku salat khusyuk karena ada ayatnya dari Al-Qur'an. Nah, seperti itu jemaah sekalian. Setiap perbuatan kita, termasuk kita salat sendiri, kita ingat ini adalah petunjuk Al-Qur'anul Karim. Nah, kita ngaji seperti ini apa? Petunjuk Al-Qur'an kan? Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau dibacakan Quran padamu, diam dan perhatikan.
niscaya kamu mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya paksakan untuk aktif misalnya untuk ta'lim Quran karena ini. Nah, seperti itu jemaah sekalian. Setiap perbuatan kita ada dasarnya dari Al-Qur'anul Karim. Ya Rahman Ar-Rahim. Itu yang paling Allah cintai jemaah sekalian. Maka pasti kita akan semakin memperdalam Al-Quran, karena mungkin banyak perbuatan kita yang kita tidak tahu sesuaikah dengan Al-Quran, apa sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Kalau kita belum tahu, kita cari, kita belajar. Dan sekarang banyak aplikasi Al-Quran yang bisa Anda ambil, ya, di misalnya di Play Store. Anda tinggal dasar membayar zakat dalam Al-Quran, keluar ayatnya. Masya Allah. Pergaulan yang baik, akhlak yang baik dalam Al-Quran ada, ya kan? Berucap yang jujur, baik dan ada, keluar ayatnya. Tinggal dicari jemaah sekalian. Sekarang tuh gampang jemaah sekalian. Allah. Kalau dulu sebelum ada aplikasi, jauh-jauh ketika masih saya di pesantren, itu saya ingat beli buku namanya Fathur Rahman kalau nggak salah. Jadi ditunjukkan pembahasannya tentang zakat, ayatnya ini. Tentang sedekah, ayatnya ini. Begitu. Tentang sholat, ayatnya ini. Itu ada. Sekarang ada di aplikasi di HP kita. Masya Allah. Itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena itu langkah-langkah kita ini betul-betul langkah-langkah keindahan. Karena ada mesra bersama Al-Quran. Karenanya langkah-langkah hidup kita adalah langkah-langkah yang sangat-sangat terpuji, karena ada kata-kata mesra dengan Al-Quran. Karena itu langkah-langkah hidup kita adalah langkah-langkah yang penuh harapan, karena ada ikatan kemesraan dengan Al-Quran. Bahkan yang membuat kita menjadi semakin bersemangat mempertahankan kemesraan dengan Al-Quran, ternyata kemesraan kita bersama Al-Quran bukan hanya untuk di dunia. Ini yang menarik ini jemaah sekalian, karena Allah tidak menutup-nutupi masa depan kita. Ini yang menarik. Tapi Allah memastikan masa depan kita dengan gamblang terang benderang bersama Al-Quran. Karena ini yang menarik. Jadi semuanya pasti jemaah sekalian. Nasib kita di alam gaib, di akhirat. Ini yang menarik, harus diingat-ingat jemaah sekalian. Kita kan kalau berbisnis misalnya belum pasti kan, sebulan dapat berapa, kadang-kadang rugi, tertipu. Tapi Allah memastikan masa depan kita itu pasti beruntung, pasti mulia bersama Al-Quran. Ini yang menarik. Coba, apa yang kita membuat kita ragu-ragu untuk bersama Al-Quran, ya, menuju akhirat yang beruntung, yang bahagia, yang mulia di akhirat nanti. Iqra'ul Quran. Coba bagaimana Rasulullah memerintahkan kita baca Al-Quran itu. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Karena pada hari kiamat nanti pasti Quran itu datang memberi pertolongan, pembelaan atau syafaat kepada sahabat-sahabatnya. Itu jemaah sekalian, sahabat. Apa sahabat? Selalu bersamanya, kemana-mana bersama, kemana-mana. Sahabat kental, mesra.
Jadi kalau masa depan kita ingin mendapat pertolongan dan keselamatan di akhirat, dan itu pasti, ya sudah, mesralah bersama Al-Quran, jadilah sahabat Al-Quranul Karim. Hadis riwayat Bukhari nomor 1337. Ini yang membuat kita nggak pernah ragu-ragu. Allah memastikan masa depan yang kapan itu, pokoknya masa depan, tapi pasti. Coba, ya Rahman Rahim. Ya, mungkin biar kita merasakan apa ya, kekuatan untuk terdorong selalu mesra dengan Al-Quran. Cuma bandingkan dengan dunia kita jemaah sekalian, yang serba nggak pasti jemaah sekalian. Sampai harus saring rudal perang, cuma ingin mencaplok daerah tertentu seperti sekarang, dan belum tentu dapat. Iya kan? Bahkan membunuh orang lain. Tuh lihat, kadarnya nggak pasti gitu mas kalian. Orang pilpres nggak pasti menang kan? Sudah jelas di antara 3 calon 1 yang jadi. Tapi semangat tuh. Yang nggak pasti semangat. Kenapa yang pasti tidak semangat? Ada apa dengan otak kita? Misalnya begitu bahasanya. Ada apa dengan otakmu? Apalagi maaf ya, kita sudah mengaku beriman, kan begitu ya, rukun iman, beriman kepada Al-Quran, kepada yang tidak pasti semangat, ya termasuk tim sukses, ya kan, semangat padahal belum tentu menang, tapi ini pasti menang nih, mendapat pertolongan dan keselamatan di akhirat. Syaratnya 1, bermesraan dengan Al-Quran. Semangatnya pasti semangat. Begitu jemaah sekalian bahagia. Kita berusaha untuk menundukkan hati kita, karena fitnah dunia ini sangat-sangat menggoda jemaah sekalian. Saya minta maaf. Ya astagfirullahaladzim. Saya yakin jemaah sekalian yang rajin sekarang ini pasti ada godaannya. Pasti. Saya juga begitu. Ya Rahman ya Rahim. Karena itu mari kita bernego dengan godaan itu. Nego. Kamu sudah rajin datang. Oh ya, sekali-sekali libur lah, sekali-sekali. Enggak. Mesra itu enggak pandang libur, kecuali memang uzur berat. Begitu dinego terus. Karena sekali nggak berjalan itu mengurangi kemesraan. Kita terus bernego dengan godaan-godaan itu jemaah sekalian. Karena kita menjemput masa depan pasti. Wah, ini sangat menggembirakan. Ya, sangat menyenangkan jemaah sekalian. Nah, karena jemaah sekalian, sebagai ujung pembahasan kita, menurut Imam Nawawi, ya, yang mensyarahkan kitab Riyadhus Shalihin, ya, dan kitab Dalilul Falihin, itu menjelaskan ada 3 T ciri orang yang bermesraan dengan Al-Quran. T pertama, Al-Qari'i Nabi, tekun membacanya. T kedua, Al-Mustagili Nabi, tekun mengamalkannya. T ketiga, Al-Mutamassiki Nabi, teguh memegangnya. Sudah tekun membacanya? Alhamdulillah, pertahankan. Sudah tekun mengamalkannya? Lanjut. Tapi yang ketiga, teguh. Nah tadi, karena fitnahnya, godaannya mesti ada. Teguhkah memegangnya? Ya. Ini yang perlu kita jaga jemaah sekalian. Jadi teguh itu selalu mengawal tekun membacanya, ya, tekun mengamalkannya. Itu dengan teguh tadi. Al-mutamassiki Nabi, berpegang teguh padanya, teguh memegangnya.
Itu yang selalu mewarnai perjalanan kita. Jadi maaf, meskipun dia ustadz belum tentu bisa teguh memegangnya, karena godaan itu ada saja. Ya, belum tentu ustadz lebih baik daripada muridnya. Karena masalahnya ustadz kan menyampaikan materinya. Nah di lapangan mari kita berlomba-lomba, fastabiqul khairat. Nah karena itu maaf jemaah sekalian, jangan hanya sibuk Pak Ustadz, ya doakan saya ya semoga istiqomah. Dan sebaliknya doakan ustadznya biar istiqomah. Itu wajib itu jemaah sekalian. Minta ustadz doakan ini, jangan lupa doakan ustadznya. Ya, karena sama-sama manusia yang bisa tergoda. Ahlul Quran harus begitu kita jemaah sekalian, saling mendoakan jemaah sekalian. Ya Rahman ya Rahim. Apalagi kan kemarin kalau nggak salah saya sampaikan kepada Anda 3 orang hebat yang masuk neraka, di antaranya ustadz, yang bahkan Rasulullah mengatakan al-qurra, orang yang alim Quran masuk neraka tuh gara-gara dia terjebak dalam riya, nggak ikhlas bersama Al-Quran. Astagfirullahaladzim. Ini juga ini godaan real gitu yang kita hadapi di sehari-hari, antara mengharapkan pertemuan dengan Allah atau mengharapkan senyum dan pujian manusia. Astagfirullahaladzim. Ini kan sudah nggak bisa dibedakan gitu jemaah sekalian. Bahkan si Al-Qurra ini pahamnya dia tidak ikhlas di akhirat. Setelah Allah memvonis kadzabta, dusta kamu melakukan itu bukan seperti katamu mengagungkan aku, membesarkan namaku, tapi engkau ingin dipuji menjadi orang yang alim. Kamu sudah mendapatkannya, lempar dia ke neraka. A'udzubillahi min dzalik. Jadi kita ini akan terikat dengan belas kasih di antara kita. Ustadz saja dikasihani, kasihan kan, kemana-mana berkoar-koar masuk neraka, kan kasihan. Betul nggak teman sekalian? Seakan ustadz doakan ustadznya ya biar istiqomah dalam keikhlasan berdakwah Al-Quran. Astagfirullahaladzim. Nah makanya ketika kita berhenti berjuang bersungguh-sungguh tadi untuk bermesra dengan Al-Quran, itu adalah kebocoran yang bisa dimasuki oleh fitnah. Itu masalahnya teman sekalian. Ya Allah ya Rabbi Karim. Jadi teguh memegangnya, itu harus mengawal tekunnya kita membacanya, tekunnya kita mengamalkannya. Mas-mas bahagia. Nah karena itu jemaah sekalian, sebagai penutup, salah satu ayat yang harus selalu kita ingat. Nah, karena yang banyak menghalangi kita untuk apa? Untuk mesra dengan Al-Quran adalah bisnis, kenikmatan dunia. Ya, jadi orang yang orang yang mencari dunia seringkali dia tenggelam dan lupa. Untuk itu nego dalam hati kita. Ini contohnya, nego ketika kita tergoda dengan dunia dan sibuk di sana, warnai dengan Al-Quran. Karena hakikatnya kita bukan berbisnis dunia, tapi berbisnis dengan Allah. Nah ini contohnya. Aku bisnis bukan dunia, bisnis dengan Allah. Kalau kita bisnis dengan Allah, tidak mungkin kita meninggalkan sholat, meninggalkan kejujuran, ya, kejujuran, keadilan ketika kita berbisnis. Bahkan harapan sesungguhnya dari bisnis kita apa? Aku banyak untung, banyak zakat. Aku banyak untung, banyak sedekah. Aku banyak untung, banyak support untuk membela Palestina misalnya. Harus begitu jemaah sekalian. Nah, Anda bisa lihat ya,
di surah surah Fatir ya, ayat 29. Ingat-ingat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sungguh orang-orang yang rajin membaca kitab Allah dan menegakkan sholatnya dan tekun berinfak sebagian kecil dari apa yang kami karuniakan kepada mereka, sirron, baik secara sembunyi-sembunyi, wa alaniyah atau terang-terangan. Berarti dia selalu mengharapkan bisnis tijarah, perniagaan atau bisnis lan tabur, tidak pernah ada ruginya bisnis ini. Justru itu ya jemaah sekalian, jaga tilawah, tegakkan sholat berjamaah di awal waktu, dan apa tadi? Banyak untung, banyak infak. Kalau seperti itu, bisnismu dijamin tidak akan pernah rugi. Bisnis bersama Allah, mesra dengan Al-Quran adalah bisnis yang selalu menguntungkan, tidak ada kerugian. Masya Allah. Selamat merasakan bisnis istimewa, keuntungan yang berlipat-lipat tanpa ada kerugian dengan mesra tilawah. Apa tadi? Tekun mengamalkannya dan teguh memegangnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.